Assalamualaikum Bu Aisyah, ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sehat Bu Alia, Aisyah? alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Semangat. Ini Afan izin bertanya terkait masalah memori otak. Ini pribadi saya sendiri Bu Aisyah. Saya itu dari kecil itu sering banget pelupa, dan itu saya ngerasain sampai sekarang jauh lebih pelupa gitu. Jadi kalau misalkan orang lagi ngobrol sama saya tuh kadang saya bilang dari awal, misalkan lagi interaksi, jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong itu suka lupa mau nyampein apa gitu. Nah, terus hal yang kecil yang sepele itu juga suka lupa, kayak naruh barang, terus apalagi ya, pokoknya hal-hal yang kecil aja bisa lupa gitu. Kita pindah tempat aja suka bisa lupa, dan itu kadang bumerang di rumah tangga saya kayak gitu. Suami saya itu tipikal orang yang tertata, sedangkan saya itu tipikal orang yang pelupa gitu. Jadi kadang suka yang aduh, Bagus dong, saling gimana melengkapi, ya Mbak. gitu. Suka jadi justru menyalahkan diri gitu. Kadang ya Allah udah berusaha banget supaya nggak lupa, kok jadi pelupanya parah banget gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan hal ini gitu ya, yang mungkin dari pengasuhan orang tua yang nantinya mungkin bisa saya terapkan ke anak-anak, jangan sampai sama seperti ibunya nih yang pelupanya kalau dibilang pelupa akut gitu. Nah, gitu Kronis aja, kali ya, bukan akut ya, kronis. Kalau kronis itu menahun. Kalau akut mendadak. Bagaimana Bu Dokter? Mau di? Ya, oke ya. Allah khairan kasiran, barakallahu fiik Bu Aisyah. Kayaknya bukan problem Mbak Alia aja, ini kalau soal pelupa ya. Karena common problemnya problem sih itu, Mbak. suami itu berbanding terbalik. Jadi kadang suka kita tuh yang bikin jangan sampai berantem nih gara-gara yang ini gitu. Kan bagus, justru saling melengkapi Mbak Alia dengan suami. Betul sekali ya. Terima kasih, ini jadi satu pembelajaran buat kita ya. Ya, sebetulnya begini ya, yang Mbak Alia alami adalah Mbak Alia punya watak ekstrovert yang selalu mau apa-apa cepet, ya kan? Mau cepet, mau buru-buru, spontan, belak-belakan kan gitu ya. Ya. Jadi naruh sesuatu tuh cepet. Apalagi perempuan, di mana korpus kolosum perempuan tuh lebih tebal sehingga sering bisa sambil ngomong selalu taruh barang. Jadi Mbak Alia kondisinya adalah setiap ngomong waktu taruh barang nggak dilihat naruhnya, sambil ngomong sambil kakinya juga ngepel barangkali tangan kirinya. Sambil pegang HP. Ya, itu adalah watak ekstrovert plus karena perempuan. Gitu. Ini harus paham ya. Nah, tadi betul Mbak Dian bahwa saling nanti melengkapi, karena nanti tanpa belajar watak, ya Allah memberikan ilham di otak kita, nanti mendapat pasangan yang introvert, yang ekstrovert dapat introvert, gitu, ya. Sehingga biasanya orang introvert ini dia punya ciri khas lebih tenang, lebih detil, lebih rapi, lebih teratur. Orang introvert termasuk tadi Mbak Alia cerita tentang suami, mau taruh pulpen aja dia liatin tempatnya. Jadi dia ingat, oh di situ. Baru ngerjakin yang satu. Ya. Nah, selain dia introvert, laki-laki pula. Karena laki-laki otak tengahnya atau korpus kolosumnya lebih tipis, yang memang senang mengerjakan satu-satu. Gitu. Jadi terima dulu ya, ini karena watak ekstrovert plus perempuan. Oke. Kalau udah terima gitu jadi enak nanti. Ya. Nah, berikutnya adalah kita kalau sudah terima, ya Allah, oh saya ini bukan pelupa, saya ini buru-buru, saya ini mau cepat, ternyata itu watak aku. Saya terima ya Allah. Nah, pelupa itu hanya salah satu dampak dari karena watak ekstrovert tadi. Yang mau buru-buru, spontan, cepat, dan juga dampak dari perempuan. Yang naruh itu nggak sambil ngeliat. Gitu. Kadang naruh sesuatu terus udah ngomong sama anaknya, misalnya nih ya, mau naruh HP misalnya gitu ya. Sambil ngomong, Nana, jangan cepet-cepet perginya, nanti ibu nggak lihat. Nah, ya Allah, itu anak sambil ngepel lagi. Tadi HP gue taruh mana ya? Karena waktu ditaruhnya, ya sambil juga kita ngomong, karena kita perempuan memang multitasking. Kedua, karena watak. Oke? Nah, kalimat bahwa saya sering pelupa itu stop. Karena itu nanti yang memberatkan.
Ya Allah, saya ini wataknya ekstrovert dan saya perempuan, jadi saya terima kekuatan dan kelemahan saya. Pada saat lupa, duduk tenang, tarik nafas. Langsung bilang, ya Allah, mohon ya Allah, ingat kalimat itu. Karena kalimat itu kan akan jalan di sistem saraf kan. Nanti otak kita ini, kan tadi kita bilang ya, 1 detik dia 2 juta informasi, baik yang kita sadar, nggak sadar, bawah sadar, kita perhatikan, nggak perhatikan, nanti dia terakses lagi. Oh iya, tadi itu. Atau istilahnya kita reka ulang, sebentar tadi kan aku kesini, ambil dompet, terus ngomong, oh iya ini dia di dompet, alhamdulillah. Gitu. Karena kalau kita lupa dan kita bilang, aduh lupa, nah ada lebih dari 3 kali, tambah lupa. Karena apa kalimat yang kita ucapkan, dia jalan juga. Baik yang nuansa positif maupun yang negatif. Yang kerennya kalau yang positif langsung jalan, yang negatif dikasih waktu tunda. Maka ya stop untuk bilang diri pelupa. Oke, setuju? Iya, insya Allah nanti lihat deh. Ya. Jadi bukan karena Mbak Alia itu salah didik, bukan itu. Bukan itu. Ya. Nah, namun nanti ada tambahannya namanya faktor kontribusi. Kalau tadi namanya predisposisi dasarnya. Kontribusinya apa? Adakah hipertensi? Adakah diabetes? Pernahkah terbentur? Pernahkah jatuh? Gitu. Ya. Bagaimana oksigen di sekitar? Tinggalkah di daerah yang banyak pabriknya? Nah, itu pengaruh nanti. Pengaruh apa? Pengaruh oksigen sampai di otak. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat, oh iya, saya ada tensi saya rendah. Orang yang tensinya rendah, itu pompa jantungnya tuh kurang, sehingga oksigen kurang ke atas. Maka gimana caranya untuk tensinya lebih naik lagi gitu? Oh iya ya, saya tensinya tinggi. Ya, kalau tinggi maka suka kecepetan gitu. Makanya listriknya menjadi mengumbar marah. Gimana ya saya terapi untuk stabil gitu. Misalnya gula itu paling sering sekali nanti membuat hal-hal yang tadi disampaikan tadi. Salah satunya pelupa karena ya glukosa atau kadar gula yang dia jalan bebas di darah itu mengganggu semua organ termasuk otak nanti. Nah, jadi gimana caranya? Ikhtiarnya kontrol gulanya dengan terapi gitu. Ya, mau yang holistik kah atau mau yang ke dokter penyakit dalam kan itu ikhtiar kita ya. Seperti itu. Adakah kita pernah jatuh terbentur? Kalau pernah jatuh terbentur ya sudah oke. Barangkali waktu terbentur itu yang bikin saya ya sudahlah dasarnya wataknya ekstrovert dan perempuan mau cepat-cepat karena kebentur itu makanya saya harus tenang dulu. Oke. Nah seperti itulah nanti ya faktor-faktornya karena dia multifaktorial. Tapi yang pasti sih karena watak sama perempuan. Afwan Bu Aisyah, makasih penjelasannya. Kalau misalkan itu ke anak bisa. Ada nggak yang trik-trik, maksudnya anak-anak kan masih kecil nih, ada nggak yang didikannya tuh selain kita memahami watak itu gitu, apa ada didikan yang nantinya akan terbawa gitu, yang nantinya jadi mempengaruhi hal itu gitu, ada nggak? Nanti lihat dulu anaknya berapa, ada nggak yang wataknya juga ekstrovert? Sama dan yang laki-laki malah. Nah, ya cuman ekstrovert laki-laki dengan ekstrovert perempuan lebih terlalu terburu-burunya ekstrovert perempuan gitu. Karena dia ada perempuannya tadi tuh, ada korpus kolosum yang tebal tadi. Jangan kan gitu perempuan antara kiri kanan aja bingung. Belok kanan, tangannya ke kiri. Tangannya ke kanan, belanya ke kiri. Itu karena perempuan itu, bukan karena watak itu. Karena perempuan. Ya. Nah, jadi lihat dulu mana Ananda yang ekstrovert. Oh, ini nih. Jadi nanti tipsnya adalah kalau taruh barang ya sebisanya dilihat ya Nak. Sebisanya. Karena bisa jadi mereka itu bawah sadarnya nggak lihat karena dia harus mengerjakan hal yang lain, mau cepat. Sebisanya dilihat ya Nak. Ya Umi misalnya apa panggilnya Umi apa Bunda? Umi juga belajar kayak gitu karena kita sama nih wataknya gitu. Ya bilang kayak gitu. Terus kalau lupa langsung duduk, tarik nafas, istighfar, bilang Nak ya Allah mohon ingat baca salawat ya Nak. Itu tipsnya itu dikasih. Oke. Itu aja udah dahsyat, Masya Allah. Gitu. Dan yang penting ibunya stop untuk, kamu nih pelupa banget sih. Nah itu, stop untuk melabel. Oke.
Oke, syukran Alhamdulillah. jazakallah. Semangat. Oh, jadi yang pertama jangan memberi label dulu ya Mbak ya, Yes, kalau dari yes. Bu Dokter Karena tadi. label dari ibu itu lebih dahsyat karena saraf anak sama saraf ibu tuh sama loh. Betul, betul. Dia dengar kan? Pelupa dia masukkan lewat sistem saraf pelupa dan akhirnya benar-benar apa yang disampaikan ibunya tadi. Terima Ucapan kasih Bu. adalah doa juga ya. Itulah jadi doa namanya. Doa. Terima Iya. kasih Bu Dokter Aisyah jawabannya.